Makam Datuk Kota Bangun adalah makam Syekh Syaib Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri. Tokoh tersebut dikenal sebagai seorang ulama besar atau penyebar Islam di wilayah Medan dan Tanah Delhi. Menurut tradisi lisan masyarakat setempat, Datuk Kota Bangun adalah tokoh ulama dan pemimpin spiritual yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Medan, Sumatera Utara. Menurut tradisi lisan, beliau pernah menghadapi guru Patimpus dari Tanah Karo dalam sebuah adu kesaktian yang kemudian berakhir dengan Patimpus menerima ajaran Islam. Berkat jasanya membangun komunitas dan menata wilayah, daerah tersebut dinamai Kota Bangun sebagai penghormatan terhadap perannya. Makam Datuk Kota Bangun kini menjadi situs keramat dan bagian dari warisan budaya serta religius masyarakat setempat, menunjukkan pengaruhnya dalam sejarah, masyarakat, dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Izin ya Bu, perkenalkannya saya Karissa Putri, kami itu dari UIN Sumatera Utara Bu. Nah jadi kan kami Bu diberi tugas untuk mewawancarai tentang sejarah masuknya Islam. Jadi salah satunya itu kami memilih makam Datuk Kota Bangun ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu Ibu, siapa ini namanya? Nama Ibu Bu Atiyah Celia. Ibu udah lama di sini? Asli orang sini. Sejak kapan tuh? Ya dari orang tua Ibu lah, orang tua Ibu. Ibu pun dari pokoknya abang-abang Ibu asli kelahiran Medan ini. Oh, rumah Ibu yang mana tuh kalau boleh tahu? Itu bawah. Itu orang tua Ibu. Nah, jadi Bu, sebelumnya Ibu tahu nggak siapa sih Datuk Kota Bangun ini? Ya, Datuk Kota Bangun itu menurut cerita dari nenek ke nenek kami, dialah orang pertama yang ada di kampung ini, pengembang Islam adanya di Kota Bangun. Oh. Nama aslinya itu siapa Bu? Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri. Itu Datuk ini tuh memang tinggalnya di sini atau karena meninggalnya di sini? Kalau menurut ceritanya, cerita orang dulu, sebelum adanya masyarakat, dialah orang pertama dulu di sini. Menurut ceritanya kan, dia saudagar dari Arab sampai hijrah kemari itu untuk mengembangkan agama Islam. Dialah yang pertama menghuni kampung ini. Jadi peran Datuk Kota Bangun di sini tuh apa Bu? Ya, Semasa hidupnya gitu kan? Kalau perannya kami itu nggak tahu, kami menurut cerita dari nenek-nenek, ceritanya dulu lah, ini ceritanya nggak tolak kita legenda atau kenapa kita nggak tahu, cerita turun menurun gitu kan. Menurut ceritanya asal usulnya adalah musafir 3 orang dari pinggir gunung. Kalau dulu kan orang dulu kan kok berkelana tuh kan dulu nggak ada kendaraan, kan berjalan kaki semua. Jadi yang 3 musafir yang berjalan kaki di pertengahan jalan kehabisan bekal, sampailah bertemu dengan Datuk ini. Jadi bertemu dengan Datuk ini, mereka mintalah kelapa Datuk ini. Nah, jadi dibilang orang tutup, kami ini musafir dari pinggir gunung. Kami minta kenapa kelapa Datuk 1 mayang. Kami udah berhari-hari udah nggak makan dan nggak minum, kami kelaparan dan haus. Kami mau minta semayang. Datang Datuk ini bilang, jangan semayang, cukup 1 aja, katanya gitu. Kalau habis baru ku tambah lagi. Karena mereka bertiga merasa udah berhari-hari nggak makan dan nggak minum. Mereka bilang, mana lah mungkin 1 cukup Datuk, sementara kami bertiga. Akhirnya karena dibilang Datuk habis, baru kita katanya bilang masalah turunkan semayang. Datang Datuk tuh bilang, boleh ku turunkan 1 mayang, tapi syaratnya ada ya. Apa syaratnya Datuk? Apabila nggak habis, naikkan lagi kelapa tuh. Karena lapar dan dahaga, mereka nggak, karena kan mereka juga nggak bertemu sama siapa, kan mereka nggak kenal. Iya, kami naikkan, diturunkan Datuk itulah 1 mayang kelapa tadi. Dikupas lagi 3 satu-satu, diminum atau diletakkan habis.
Habis sampai tanah, berisi lagi, minum lagi. Akhirnya sampai kenyang, air kelapa tuh tetap ada. Jadi minta ampun lah orang yang Datu itu. Bilang kan tuh, kalau kayak gini ceritanya tuh, manalah kami mampu lagi naikkan kelapa yang udah turun naik ke atas lagi. Kenapa kalian sanggup? Karena kami kelaparan. Nah, kalau kayak gitu, apabila kelapa ini bisa kunaikkan lagi, apa janji kalian lagi? Katanya. Datang yang tiga nih, tengoklah kami bisa naikkan. Datang dengan jari telunjuk, katanya Datuk itu bilang gini aja, kelapa tuh naiklah ke atas. Jadi datanglah yang bertiga nih merasa heran, terkejut, semua lah orangnya. Akhirnya tuh bersujudlah sama Datuk tuh. Datuk, semakin hebatnya lah ilmu atu. Kami izinkanlah kami pulang ke kampung halaman kami Datuk untuk minta izin ke keluarga kami ikut keyakinan Datuk. Sebelumnya orang itu beragama bukan Islam. Bukan Muslim. Jadi datang Datuk ini pulanglah, tepat janji kalian. Pulanglah bertiga nih. Rupanya pulang yang bertiga nih dari hari ke hari, bulan ke bulan, nggak ada kunjung datang. Sakit di antara bertiga nih, jatuh sakit satu. Dulu kan nggak ada dokter. Akhirnya berobat ke tabib, berobat kemana-mana. Akhirnya jumpalah seorang ustaz. Datang ustaz dari bilang, ini bukan penyakit yang ada di badan kawanmu ini. Ini hanya ada penagihan janji. Nazar lah ya. Coba kalian ingat-ingat, kalian ada nggak berjanji? Barulah yang dua ini ingat, kami ada berjanji di Tanah Deli, mau pindah keyakinan, dikarenakan kami berjanji mau pulang ke kampung halaman minta izin, kami mau pindah ke agama keyakinan Datuk itu agama Islam. Pulanglah, kata Ustaz tuh, pergilah kalian pulang ke sana. Pergilah bertiga lagi pulang kemari. Sampai kemari Datuk ini udah wafat. Dan menurut ceritanya kan yang bertiga ini kan udah ada penghuni sini ditanya. Dibilang penghuni ini, Datuk ini wafat, terakhir muridnya yang diislamkannya itulah dia Guru Patimpus. Sebelum yang bertiga ini. Karena katanya Guru Patimpus pun sempat jumpa dia. Dulu kan Guru Patimpus tuh terkenal ilmu kanuragannya, nggak dapat orang menandinginya. Rupanya jumpa sama Datuk ini, takluk juga sama Datuk tuh. Jadi murid terakhirnya itulah dia Guru Patimpus, pendiri kota Medan. Datang yang tiga tadi sampai sini, Datuk itu udah dikuburkan. Dan menurut ceritanya itu yang menguburkan itulah katanya Guru Patimpus itu, gitulah kata cerita orang dulu kan. Akhirnya datang yang bertiga nih, sujudlah dia di makam Datuk nih tuh. Kami bertiga sudah datang tuh bangunlah tuh bangunlah tuh katanya gitu. Itulah makanya kampung ini dibilang kota bangun. Makanya yang datang pun bermarga-marga bangun. Jadi dulu kan dibilang kuta bangun. Kalau orang Karo kan bilang kan kampung kuta bangun. Akhirnya karena tingginya udah zaman, nggak lagi dibilang kuta, kota bangun. Nah, kalau boleh tahu ini Datuk Kota Bangun ini tahun berapa meninggalnya? Kalau meninggalnya nggak dapat orang kapan meninggalnya, karena dulu adalah mahasiswa dari ITB, mahasiswa dari Jakarta, dari Trisakti dulu pernah bergabung datang kemari untuk mengeriset. Orang tuh ingin tahu kapan lahirnya dan kapan wafatnya, bawa alat-alat sonar lah. Tapi nggak diizinkan dulu, ada dulu yang punya tanah ini ada masih keponaannya, dilarang keponaannya. Jadi kalau sebelum riset itu harus dibongkar dulu lah ya. Kalau orang dulu sempat naruh ini dulu, di atas kuburan itu kan, naruh seperti kamera, ada alat tunjuk ke dalam. Gitu. Kayak kamera pengintai gitu lah. Kalau kami tanya, Dek, itu nanti kok dapat kayak mana, Dek? Dapatlah kita. Wafat apanya dapat, nanti kami riset. Diusir lah sama yang punya tanah, cucu yang punya tanah. Jadi, Nek, ini pertama kali memang udah di sini atau dibangun? Memang di sini enggak. Dulu rumahnya ya. Rumahnya dulu jelek. Dulu pabrik Cina kan ada, dulu kan sebelum pabrik ini ada pabrik es mabar namanya es batu. Pabrik es itu dulu sembahyang datuknya sama dia. Mereka kepercayaan mereka sembahyang datuk sama dia berhasil gitulah. Dibuatnya lah rumahnya kayak pendopo Jawa gitu. Pasangnya lampu.
Cuma udah semakin persaingan bisnis, sekarang kan ada banyak es kristal ini tuh. Tutuplah pabrik itu, nggak terurus lagi rumahnya, dan rumah pun udah tua, udah usang. Tiba-tiba pas ada angin kencang pada tahun berapa ya, kurang lebih 15 tahun yang lewat, roboh lah rumah itu. Nah, roboh rumah itu, datang kami yang orang sini, sisa-sisa bangunannya itu kami tempel aja lah keliling kayak gini lagi balik. Barulah berdiri itu, tapi tertutup dulunya, nggak nampak orang. Jadi setelah zamannya Pak Bobi, makanya ada bangunan ini. Jadi kan berarti ini namanya Kota Bangun karena ini legenda sang ini juga. Orang Karo sama Jadi nih ada nggak masyarakat di sini kayak yang sering berziarah ke sini? sering kerja. Oh, kalau berziarahnya yang jelasnya dari luar kota lah sejak berdirinya. Makam ini masuk ke Google. Kalau dari dulunya pun banyak lah memang berziarah, orang bayar niat, rata-rata orang bayar. Kalau kita muslim, rata-rata kemarin itu bayar najar. Oh berarti tujuannya itu untuk Najar. ada sesuatu nazar yang kita inginkan, setelah itu kita karena udah terpenuhi baru ke Ya, sini lah meminta. karena gini ini lagi ada kisah ya, yang baru-baru ini setelahnya berdiri, biar ada di itu. Ada bapak jaksa ya dari Semarang baru dikirimlah ke Kejari Medan, kota Medan. Jadi bapak itu katanya istrinya sakit, udah berobat lah sampailah ke Peneng. Namun dibilang dokter-dokter itu tidak mempunyai penyakit. Tapi katanya setiap setelah azan maghrib, istrinya tuh katanya ini kayak dicucuk-cucuk, kayak digebuki. Istrinya tuh menjerit-jerit. Jadi berobatlah ke tempat ustadz. Ustadz tuh minta, coba kau cari makam tua yang bersejarah muslim. Kau pinjamlah batunya, bawakan sama aku. Bapak-bapak tuh datanglah kemari. Pertama bertini, ibu merinding. Kisah nyata deh ya, kisah nyata ibu juga. Itu semuanya memang Allah ya yang memberi karomahnya untuk bapak itu, untuk istrinya. Datang bapak tuh pertama Kamis berdua sama kawannya ziarah. Besok itu Kamis depannya datang lagi sama kawannya berziarah. Ketiga datang sendiri. Baru dipanggilnya lah ibu, setelah dia ziarah dipanggilnya ibu. Bu, inilah dulu bu. Kan dulu warung ibu di bawah. Baru ibu pindah ke atas. Masuk ibu sini saya. Ada apa-apa? Aku mau minjamlah batunya bu satu. Setelah penyembuhan suatu istriku, bu sembuh nggak sembuh nanti ku pulangkan katanya. Untuk apa batunya pak? Ada ustadz bu nyuruh aku meminjamkan batu ini. Ya memang semuanya bu izin Allah bu, tapi ustadz tuh minta lah bu, dengan kerendahan hati ibu bantulah aku bu katanya. Kata ibu bilang, kalau memang mbak untuk membantu seseorang, bawalah batu ini. Nah, aku bilang tapi janganlah ingkar janji, karena sesuai dengan kisah Datuk ini. Aku bilang gitu. Nah, karena kan dia nggak boleh ingkar janji, dan dia pun untuk najar. Jadi aku bilang ini aku bawalah pak, aku bilang. Udah bawa bapak tuh lah pulang. Ada dari 3 bulan deh, ibu udah lupa lagi orang itu kan. Tiba datanglah bapak-bapak naik mobil sama istrinya kan. Assalamualaikum, kita keluar ibu salam. Bu ngopi dulu bu. Taruhnya batu mau ku buang. Bu janganlah dibuang bu, ibu nggak lupa sama saya ya. Yang mana pak? Yang minjem batu itu batu mau ku balik dulu bu. Oh, astagfirullahaladzim. Pak kayak mana ibu pak? Ini ibunya aku bawa bu. Udah sehat pak. Bu kata di perutnya ibu kan. Alhamdulillah bu, ibu dah bantu kami, ibu pinjamkan batu. Izin Allah bu, udah mencapai 3 bulan saya nggak pernah lagi ada gangguan maghrib. Satu, dan keduanya Cina. Ada Cina katanya anaknya sakit, cucu. Menurut Pekong, leluhur mereka dulu sembahyang datuknya di sini. Rupanya leluhurnya ke belakang ini lupa. Jadi kata sakitlah ditegur, cucunya tuh kejang katanya nggak bisa bergerak badannya. Mau dibawa kemari pun nggak bisa. Jadi orang Pekong tuh minta gitu juga, minta batu. Jadi aku bilang lah, ada tengok dia situ non muslim nggak boleh masuk, nggak berani lah dia masuk. Jadi ibu bilang masuk aja. Itu yang nulis bukan Pemko, itu lah ibu yang nulis, keponannya punya tanah. Itu abaikan, masuklah kau. Kalau cara kita Melayu kan ada Betawi, kita ngambil bapak itu kan aku ajari juga Betawi. Ikut dianya ya yang aku bilang gini. Dan di Datuk Nabi Raja, anak cucumu datang kemari mau minjam batu untuk penyembuhan penyakit, izin Tuhan. Bukan punya Tuhan. Tuhanku sama Tuhanmu sama, aku bilang. Cuma
cuma tujuan kita beda. Ya ikutnya lah, bawalah nanti, tapi setelah nanti semua pulangkannya, karena aku takut tak ada penagihan janji karena nggak aku pulangkan, karena kita minjem batu kan, pulang ya. Alhamdulillah itu pun baik deh. Nah, itulah aku bilang yang nampak ibu karomahnya dua itu, ketiga masih famili kami, rumahnya di dekat Tanah Lapak dekat rel sana. Karena aku ceritakan kisah ini, datanglah kakak sepupu ibu, anak adikmu pun dek sering kali sakit dan koreng-korengan. Udah capek kali aku berobat sana kemari ke klinik-klinik nggak baik. Cobalah aku tes, ambil batu tuh, masa kita orang kampung ini nggak bisa katanya. Dia pun bilang sembuh lah cucunya. Sampai kakak sepupuku tuh datang ngasih aku uang. Apanya kakak kasih aku uang? Bukan aku tuannya, bukan aku dokternya, bukan aku apa. Kalau enggak kau cerita, karena aku nggak tahu. Karena kau cerita tentang penyembuhan itu katanya. Itulah disalamkannya. Ini bukan aku yang sedekah, keponakanmu yang sedekah. Jadi maka ibu bilang ini makam, janganlah kita sembarang buat janji, karena dia menuntut. Nah, gitulah. Jadi makanya ibu bilang kalau kita bernazar kita harus menepati. Jadi makanya bilang memang banyak dek yang datang kemari kayak Gus Harun. Gus Harun itu orang alternatif. Setiap pasiennya berhasil dek, berarti dia bayar najar kemari. Gus Harun tuh sampai bikin maulid tuh dia gitu. Orang Tanah Banten dari Serang. Jadi di sini tuh ada hari-hari terkhususnya untuk wawancara, untuk berkunjung, untuk ziarah. Memang dulu katanya adalah orang tua sini yang udah tua kali kan. Dimimpi, dibilang dia. Dulu kan banyak orang Cina yang sembahyang. Jadi dimimpi lah nenek tuh dibilangnya gini. Bilang sama kaumku, sama umatku, kalau ada yang mau bernajar sama aku, datanglah pada hari Kamis sampai Jumat. Tiap sholat Jumat aku udah pulang ke Mekah. Karena katanya sudah kotor tempatku. Karena katanya semakin banyaknya Cina naruh hiu. Dan ke ini ceritanya lagi nyambung ya. Gak apa-apa lama. Gak apa-apa. Waktu pembangunan ini, bendahara dari Dinas Pertamanan namanya Pak Fauzi, dia kan datang meninjau segi bangunan yang mau dikeluarkannya anggaran kan gitu, anggaran dana. Lupa bapak tuh pulang dari sini katanya udah ngukur pulang. Bapak itu orang Batangkuis, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah bu, aku mandi, sholat aku makan baring-baringan aku bu di kursi dekat TV. Tiba-tiba bu datanglah sosok berjubah bu, besar tinggi, jubahnya warna krem, agak krem bu. Tapi bu jubahnya tuh macam dikena angin gitu bu, wajahnya nggak kelihatan. Dia ngomonglah bu cara kebatinan sama aku. Nak, kamu yang membangun rumahku. Aku jawab bu, iya. Boleh kau bangun nak, tapi syaratnya ada 3 juga dikatakan syarat. Apa itu syaratnya Datuk? Pak, syaratnya setelah kau siapkan rumahku, kau cat warna hijau dan kuning. Hijau melambangkan kesucian Islam, kuning melambangkan tanah Melayu. Dan kedua, kau belikan aku Al-Quran berkulit hijau, itu pun melambangkan kesucian Islam. Dan ketiga, peresmiannya kau buatkan aku kulit kuning. Berikanlah pada jiran-jiran tetanggaku, itulah menandakan kampung Melayu. Bapak tuh dibilang bapak tuh kayak gitu. Iya aku sanggup, hilanglah katanya mencobain. Sampai ku cubit-cubit deh, bangun ku cari biniku. Bu, tadi ada orang yang datang. Kata ibu nggak ada. Tengok pintu masih terkunci. Tapi aku nggak bisa bilangkan itu datuk, entah muridnya atau apa, aku nggak bisa. Karena aku nggak bertatapan dan nggak sempat nanya. Itulah kata Pak Fauzi. Masya Allah. Jadi bu udah beberapa selama inilah ada nggak gitu peran pemerintah dalam misalnya membersamai dalam membersihkan atau membangun atau memperbaiki makam ini? Nah, ini bangunannya tahun 2020. Pertama bangun 2020. 2021 ibu kan didatangi lagi sama mereka, nanya apalagi kekurangan dari makam. Dulu apa kan, itu bu spesifik? Misalnya dari gubernurnya langsung? Enggak, dari badan pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup. Dulu kan nggak ada kanopi, kan pernah orang bikin 1 Hijriah, malam 1 Hijriah. Pas malam tuh hujan, waktu basah-basah lah. Jadi aku bilang, Pak bikin kanopi, kenapa Pak? Kenapa ibu minta kanopi?
kemarin banyak yang datang tamu-tamu Pak, baca-baca lah untuk Pak merayakan satu Muharram. Buatlah Bu permohonannya Bu, mudah-mudahan lulus. Buatlah permohonannya. Siap itu Ibu minta lemari. Sebetulnya Ibu minta lemari gantung kaca untuk naruhkan buku-buku Yasin, Al-Quran itu. Supaya itulah Ibu dibelikan lemari. Kan ada dalam lemari berukir. Nah, akhirnya Ibu minta pasangkan air sanyo tuh, ya dikabulkan. Kami boleh nggak ya Bu, selesai wawancara ini kami foto di dalam, mungkin barangkali ibunya juga bisa ikut gitu. Ibu bukan nggak, ini sedang sakit kaki Bu untuk jalan asam urat di kamu. Kalau kami aja sama Nggak apa-apa. Bila perlu gini pun minta Ibu enti kalian, kawan-kawan kalian turun, bacakan Fatihah atau Allah, niatkan apa tujuan kalian baru kalian pulang. Nah, niatkan minta keberkahan kalian kan gitu. Karena kalian kan mahasiswi, nah, mintakanlah mudah-mudahan sepanjang kalian itu jadi bisa minta dipermudah lah, nah, kan gitu. Ya, ziarah nanti ada sebelum pulang ziarah dulu. Ya, itu aja Bu minta. Makasih banyak ya Bu. Demikianlah penelusuran singkat kami di Makam Datuk Kota Bangun. Dari tempat ini, kita dapat belajar bagaimana warisan spiritual dan sejarah terus hidup dalam keyakinan masyarakat. Semoga cerita ini menambah wawasan kita tentang nilai-nilai budaya dan keagamaan yang diwariskan oleh para leluhur.